anak-anak, Ibu harap kalian selalu semangat dan tetap sehat. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita relaksasi dulu terlebih dahulu dengan gerak dan lagu. Ikuti Ibu ya. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelas 8 Tunadaksa. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal dan menyebutkan jenis-jenis norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis norma beserta contohnya dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Nah anak-anak, pasti kalian sudah semangat kan? Tentunya sudah. Nah hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, kita mau belajar PPKN. Tentang apa Bu? Ya, hari ini kita mau belajar tentang materi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ayo kita belajar anak-anak. Indonesia kaya akan ragam budaya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari lingkungan masyarakat. Manusia selalu melakukan interaksi dan saling membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya interaksi dalam masyarakat, maka perlu yang namanya sebuah aturan. Aturan inilah yang dapat diwujudkan untuk menjaga tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. Inilah anak-anak yang disebut dengan norma. Jadi apa sih yang dimaksud dengan norma itu? Norma ini berisi tentang baik buruknya seseorang, pantas atau tidak pantasnya seseorang, dan sopan atau tidak sopannya seseorang. Nah anak-anak, norma ini harus kita taati. Jika kita tidak mentaati norma, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwa ada 4 jenis norma dalam masyarakat? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci. Contohnya apa anak-anak? Contohnya pertama adalah beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah peduli terhadap lingkungan alam. Nah anak-anak, tadi ada contohnya norma agama. Jika kita melanggar norma agama, maka pasti ada sanksinya. Apa itu sanksinya? Sanksinya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dosa. Maka dari itu anak-anak, jangan sampai kita melanggar norma agama. Tetaplah rajin beribadah dan cintai lingkungan alam. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu ketentuan hidup dalam pergaulan
yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, contohnya apa anak-anak? Yang pertama, mengerjakan ujian yang jujur. Jadi tidak boleh menyontek. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, jika kita melanggar norma ini, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya adalah rasa malu dan menyesal. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu peraturan yang berisi kesepakatan bersama tentang baik atau buruknya, sopan atau tidaknya dalam hidup bermasyarakat. Contohnya apa anak-anak? Contohnya dalam berpakaian yang sopan dan cara kita berpamitan jika hendak berpergian, yaitu harus salam kepada orang tua. Nah anak-anak, jika kita tidak atau melanggar norma kesopanan ini, maka tetap ada sanksinya. Apa itu? Sanksinya adalah akan dicemooh dan dicela oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tatanan kehidupan bernegara, berupa larangan, perintah yang bersifat memaksa dan mengikat. Nah anak-anak, contohnya apa norma hukum ini? Contohnya yaitu melanggar lalu lintas dan tawuran antar pelajar. Sehingga jika kalian melanggar norma hukum, maka urusannya langsung kepada aparat yang berwenang, yaitu Pak Polisi. Nah, jadi jangan sampai kita melanggar norma hukum ya anak-anak. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis norma yang ada di masyarakat. Sekarang agar kalian memahaminya, Ibu akan memberikan tugas. Silakan siapkan pensil dan kertas untuk dijawab. Ibu akan menampilkan gambar. Gambar 1. Gambar 2. Nah anak-anak, tadi sudah mengerjakan Gambar pertanyaan dari 3. Ibu. Nah, bagi yang sudah bisa menjawab, kalian hebat. Yang belum, jangan berkecil hati. Nanti kita akan bertemu di pembelajaran Ibu yang berikutnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus saling menyayangi sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap menjalankan keempat norma yang mencerminkan kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak, jangan sampai kita melanggar dari keempat norma tersebut. Itu tadi penjelasan norma dari Ibu. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran dan materi berikutnya bersama Ibu. Terima kasih dan salam sehat.